Assalamualaikum semuanya. Welcome di episode pertama kita. Nah, senang banget nih akhirnya bisa memulai project pertama kita. Sebelum kita masuk ke topik pembicaraan podcast pertama kita ini, kita kenalan dulu yuk biar makin akrab nih. Nah, di sini kenalin, aku Mutiara sebagai host, dan kali ini aku bakal ngobrol bareng 3 teman aku. Hai, kenalin aku Agis Sepita Karina, dipanggil Agis. Halo semuanya, kenalin aku Maisha, bisa dipanggil Mai. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriati Maulida, bisa dipanggil Fitri. Nah, karena ini podcast pertama kita, jadi kita bakal membahas topik yang menurut kita penting banget nih di dalam dunia pendidikan, yaitu waspada terhadap pemikiran sekuler di dunia pendidikan. Nah, topiknya kedengaran berat ya, tapi nggak apa-apa, kita di sini ngomongnya pelan-pelan aja, santai, yang penting mudah dipahami. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya nih, tahu nggak kenapa kita ngambil topik sekuler di dunia pendidikan? Padahal nih ya, topik sekuler itu cakupannya luas banget, bisa di dunia selain dunia pendidikan. Itu kira-kira alasannya apa ya? Nah, menarik nih. Ada yang bisa bantu jelasin nggak? Oke, kita kenapa di sini ngambil di dalam dunia pendidikan? Karena di sini kita untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kita di pendidikan agama Islam. Karena kita Karena kita mahasiswa dari jurusan pendidikan yaitu PG PAUD. Oh ya gitu, jadi teman-teman, karena kita mahasiswa dari jurusan PG PAUD, yang mana itu juga termasuk dunia pendidikan dan juga sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah kita di pendidikan agama Islam. Ya. Jadi untuk permulaan nih, ada yang tahu nggak pemikiran sekuler itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi di sini saya yang akan memberitahukan tentang pemikiran sekuler. Jadi sekuler itu adalah pemikiran yang memisahkan ilmu agama di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan itu bisa terlihat dari keterpisahannya ilmu pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Kalau dari pandangan Islam, sebenarnya sekuler ini tidak sesuai ya. Hal ini tuh nggak sesuai. Jadi bukan berarti kita membenarkan sekulerisme ini, tapi kita belajar dari peristiwa sekuler agar kita bisa menghindari dan juga mewaspadai pemikiran sekuler ini. Oh, paham. Berarti bukan maksudnya kita mengikuti sekulerismenya itu ya, tapi untuk memahami resiko dari pengaruh sekuler itu agar kita tetap berpegang pada ajaran agama dalam pembelajaran. Nah, iya, itu betul banget. Kita harus tahu bagaimana sih, apa sih masalahnya sekuler ini agar kita bisa mengatasi dan mewaspadainya. Terus kenapa deh pikiran sekolah itu gampang banget masuk sekolah atau kampus? Apa sih alasannya? Nah, kalau soal itu nih, aku lihat ada 3 alasannya. Pertama, pendidikan sekarang tuh banyak fokus ke sains dan juga teknologi. Akibatnya nilai moral tuh kadang ditempatkan di nomor kesekian. Terus juga yang kedua tuh banyaknya sistem pendidikan di dunia sekarang tuh yang sekuler, yang maksudnya kurikulum sekarang tuh belajarnya agama itu dipisahkan dari proses belajar dan dianggap bukan dari bagian ranah pendidikan. Oh, paham. Jadi karena dianggap terpisah tuh ya, agama itu seolah cuma urusan pribadi, bukan termasuk dalam pembentukan karakter siswa di sekolah. Makanya lama-kelamaan budaya di pendidikan itu lebih menonjol itu kepada kecerdasan akademik, bukan pada nilai-nilai kebaikan. Nah, betul banget itu. Padahal nih ya, kalau kita pikirin lagi, antara akademik sama karakter itu sama-sama penting kan? Iya, seharusnya kan kayak gitu. Itu sebenarnya dua-duanya sangat penting, antara akademik dan juga karakter. Tapi kan kita lihat di sekarang di sekolah nih, banyak yang mengikis sedikit demi sedikit moral dan akademik dan moral itu tidak disatukan. Betul. Kalau misalnya pikiran sekolah itu mulai terpengaruh besar,
Tanda-tandanya yang ditunjukin tuh apa? Untuk yang ini aku bantu jawab ya. Jadi kalau pemikiran sekuler itu mulai berpengaruh banyak di dalam dunia pendidikan, itu kita bisa lihat dari mulai jarangnya di kelas itu bahas nilai-nilai moral, nilai-nilai baik, serta pengajaran sopan santun ke murid-muridnya. Jadi guru itu makin lama mulai jarang banget ngebahas topik-topik yang terkait dengan moral ataupun dengan sedikit nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Jadi di kelas itu juga semakin lama fokus untuk mengejar nilai, bukan dibarengin sama itu karakter dan moral. Jadi ibaratnya tuh kita sekolah cuma untuk mengejar nilai, mempertahankan nilai, terus ranking yang stabil, terus kita lulus dan dapat ijazah. Jadi kita fokusnya itu ke duniawi saja, terus nggak ada dibumbui sama moral ataupun pendidikan yang baik. Nah kalau sudah begitu, jadi lama kelamaan kita sekolah tuh ibaratnya cuma sekedar formalitas aja biar kita dapat gelar gitu. Jadi kalau kita udah mulai lihat tanda-tanda kayak gitu di suatu sekolah, itu artinya sekolahnya sudah mulai terpengaruh sama pemikiran sekuler. Oh gitu. Nah, kalau nih semisal pemikiran sekuler itu dibiarkan terus-menerus tanpa diberhentikan, kira-kira dampak apa yang bakal terjadi? Kalau dampaknya itu kita bisa lihat dari sekarang ya, lunturnya akidah dan moral, akidah dan keimanan pada peserta didik. Kita lihat nih zaman sekarang kan, hilangnya moral dan etika kepada peserta didik. Jadi banyak peserta didik yang sekarang tuh pintar secara akademik tapi kurang dalam berkarakter. Terus tuh kita lihat kan zaman sekarang banyak peserta didik yang kurang sopan terhadap yang lebih tua, kurang sopan terhadap gurunya, kurang sopan terhadap orang tuanya. Itulah yang menyebabkan dampaknya sekuler itu kepada peserta didik. Ya sayang banget ya kalau begitu, jadinya pintar secara akademik tapi kurang bisa membilang secara moral yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah iya benar, itu juga dampaknya kepada peserta didik. Kebanyakan sekarang kan peserta didik yang hanya pintar secara akademik tapi kurang dalam berkarakter. Itu benar banget. Terus ini deh, kalau gini, gimana caranya biar pendidikan itu bisa tetap maju, bisa tetap dikedepankan di tengah pemikiran sekuler ini, tapi nggak ketinggalan nilai-nilai agama atau nilai-nilai baiknya, jadi tetap bisa mempertahankan akademik dengan dibarengi sama nilai-nilai baik gitu. Kalau menurutku ya, ini tuh tergantung dari 3 pilar utama. Yang pertama dari lingkungan sekolahnya, yang kedua lingkungan rumah, dan yang ketiga diri siswa itu sendiri. Nah, yang pertama ini, kenapa sekolah? Karena untuk solusinya, sekolah ini bisa mengajarkan nilai-nilai moral kebaikan kepada anak-anak, misal yang bersumber dari ajaran agama Islam ya, kayak Al-Quran, hadis, dan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, itu kan teladan kita ya, Nabi Muhammad. Jadi kita bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk meneladani Rasulullah. Nah, terus guru itu juga berperan penting untuk membantu karakter anak tersebut, karena guru kalau di sekolah itu kan teladan mereka juga ya. Jadi guru tuh harusnya juga bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anak. Terus yang kedua lingkungan rumahnya. Kenapa? Karena kalau misalnya lingkungan rumahnya kurang bagus, jadi kayak percuma gitu. Dia di sekolah sudah diajarkan, misal dia udah diajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata lingkungan rumahnya itu kurang mendukung, kurang baik, atau agak toksik gitu. Jadi siswanya tuh gimana ya, jadi kayak nggak utuh, kayak nggak kuat juga gitu. Nah, terus yang ketiga itu kesadaran dari siswanya sendiri, karena walaupun dia mungkin sudah diajarin, udah ikut hal-hal yang baik, tapi kalau misalnya dia
nggak menerima itu, ya sama aja dia bakal nolak itu gitu. Jadi itu penting banget siswa untuk untuk sadar sama dirinya sendiri kalau dia itu juga butuh berkembang secara karakter, bukan cuma akademik aja. Berarti semua pihak harus kerjasama ya? Nah, betul banget kayak gitu. Oh, terus kalau begitu ada nggak kira-kira langkah yang bisa jadi pencegahan untuk kita gitu loh, biar nggak terseret ke pemikiran sekuler yang negatif? Mungkin yang kita bahas dari awal, kita harus tetap memegang nilai moral. Apapun mata pelajarannya, kita tetap bisa menerapkan sikap baik, jujur, disiplin. Terus kritis terhadap informasi. Kalau ada hal baru, pelajarin dulu, jangan langsung ikut-ikutan. Nah, bener banget. Apa sih kalau katanya zaman sekarang FOMO ya? Iya, FOMO. So kan zaman sekarang tuh kayak Gen Z, Gen apa, itu kan sekarang kan kita mainnya sosmed ya. Jadi sering banget kita terpapar informasi-informasi dari sosmed yang kita tuh belum tentu tahu itu isinya tuh baik atau buruk, benar atau enggak gitu kan. Nah, aku nambahin saran dari Ipit ya. Mungkin kita tuh juga bisa menghargai guru dan teman. Itu hal kecil sih sebenarnya, tapi itu juga penting banget buat pendidikan yang berbasis nilai. Selain itu kita juga bisa gabung ke komunitas yang dapat mendukung perilaku baik gitu. Nah, kalau misalnya saran dari Ipit dan saran dari aku itu digabungkan, itu pasti deh kita bisa lebih kuat menghadapi pengaruh sekuler. Oh begitu ya. Terus kalau posisi kita nih sebagai pelajar, kita kan masih pelajar ya, kita berempat ini. Terus juga banyak banget pelajar-pelajar di luar sana yang nantinya akan jadi generasi penerus. Itu ada nggak sih kira-kira sesuatu yang bisa kita lakuin gitu? Ada, kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita sadar bahwa pendidikan itu bukan cuma soal nilai, bukan cuma soal untuk gelar ataupun pekerjaan yang bagus. Tapi kita sadar, dalam Islam kan ada tuh hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Oh, itu hadis yang artinya ini ya, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap umat muslim. Ya, benar sekali. Jadi kita sebagai penerus, kita tuh harus belajar untuk menyeimbangkan antara prestasi dan karakter. Jaga sikap, jaga perkataan, dan juga kita harus jadi generasi penerus yang bukan cuma pintar, tapi kita juga punya karakter yang kuat, akhlak yang baik, dan juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang sudah diajarkan. Jadi seperti itu. Oke. Baik teman-teman, jadi itulah pembahasan kita tentang pengaruh sekuler di dunia pendidikan. Jadi intinya pendidikan modern itu penting, tapi jangan sampai kita juga lupa dengan nilai-nilai kebaikannya. Oke, makasih ya buat Agis, Meisha, dan Fitri yang sudah ikut sharing pendapatnya di topik kali ini, podcast kali ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman atau siapapun yang sudah mendengarkan podcast kita. Semoga kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, yang berilmu dan juga berakhlak. Amin. Karena dalam Islam itu, akhlak tanpa ilmu tidaklah sempurna, dan ilmu tanpa akhlak itu tidaklah kokoh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.